Assalamualaikum lur, balik lagi lur, kita nyadap pohon karet lagi lur. Bismillah, ucuri Allah. Oke, tepat atau tidak? Tidak tepat lur. Oke lur, oke. Ini pohonnya lur, menjulang tinggi lur. Perakarannya juga banyak. Oke lur. Nah, saat ini saatnya untuk leye-leye dulu lur. Leye-leye sambil mentelaah karya daripada Mbah Nun lur ya. Dan buku yang akan kita telaah seperti biasa lur, Indonesia bahagian dari desa saya. Di telaah-telaah sebelumnya lur, kita sudah masuk ke chapter ke-16 yang judulnya Moral Bah atau Moral Bah. Nah, di chapter ke-16 itu Mbah Nun menulis tentang moral tentunya. Dan di halaman berapa ini loh? Di halaman 184 Mbah Nun menuliskan tentang klasifikasi masyarakat Indonesia. Jadi Mbah Nun ini loh ya, mengklasifikasikan masyarakat Indonesia menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok masyarakat tradisional, dan yang kedua yaitu kelompok masyarakat yang berlangsung menjadi masyarakat modern. Begitulah kira-kira lur ini ya, klasifikasi yang ditulis oleh Mbah Nun. Nah, tentunya kita menjadi penasaran, masyarakat tradisional itu bagaimana dan masyarakat modern itu bagaimana. Di sini Mbah Nun menulis agar kita mampu untuk mengklasifikasikan sehingga tidak bercampur carut marut, sehingga jelas mana yang tradisional, mana yang modern. Kelompok masyarakat tradisional
masih menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, sejalan dengan berpegang teguhnya mereka pada agama yang mereka peluk. Kemudian yang kedua, kelompok masyarakat yang sedang memodern dan tatanan kehidupannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai impor seperti terurai di atas. Mereka marginal, bagaikan berpijak di atas dua dunia. Nah, kalau diklasifikasikan secara geografis, masyarakat tradisional lebih banyak ditemukan atau berdomisili di pedesaan, sedangkan masyarakat modern tentunya berdomisili atau bertempat tinggal di kota-kota besar, kota-kota metropolitan. Nah, lantas dari dua klasifikasi masyarakat yang ditulis oleh Mbah Nun tadi, sebagai pembaca tentunya akan menemukan tatanan-tatanan yang berkaitan dengan moralitas yang ada di masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Tentunya ada tatanan yang berbeda. Jika tatanan masyarakat tradisional cenderung tidak mencari hal-hal yang baru, namun menjalankan tatanan yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Baik itu tatanan dalam bidang pemerintahan, kemudian tatanan moral atau tatanan perekonomian, bahkan teknologi, tentunya masyarakat tradisional mewarisi peradaban leluhurnya. Nah, sedangkan masyarakat modern tentunya secara tatanan moral berpijak di antara dua dunia tadi. Dia Indonesia, namun secara pemikiran mendapatkan ilmu baru dari yang lainnya. Maka disebutkan tadi ada istilahnya dengan impor, baik itu impor pengetahuan, impor peradaban, impor teknologi, atau impor ilmu perekonomian dan lain sebagainya. Nah, Mbah Nun juga menjawil lah. Menjawil itu apa ya? Menjawil itu bahasa Jawa. Menjawil itu seperti halnya ngudil. Ngudil juga bahasa Jawa. Ya, inilah menyantumkan lah. Menyantumkan bahasa Indonesia yang lebih tepat yaitu membahas sekelumit. Jadi tadi diistilahkan dengan menjawil atau menggutil tentang tatanan pemerintahan yang berubah dari tatanan tradisional, seperti halnya di sini dituliskan seperti ini tulisannya, Lor. Harus diakui pula kecenderungan masyarakat modern itu berlawanan dengan akar pola tradisional mereka yang telah hidup berabad-abad lamanya lewat sistem dan struktur
feodalistis kerajaan-kerajaan, lepas dari apakah itu baik atau buruk sebagai tatanan hidup manusia. Nah, tatanan yang ditawarkan yaitu tatanan paham demokrasi dan liberalisme. Tentunya demokrasi merubah tidak secara keseluruhan, akan tetapi masyarakat modern telah menerapkan demokrasi di kehidupannya. Maka di sini disebutkan tadinya, keralor tentang perubahan dari tradisional beralih ke demokrasi, dari kerajaan beralih ke demokrasi. Nah, yang akan disampaikan di sini sepertinya adalah bagaimana kita pembaca, manusia-manusia Indonesia abad modern ini memahami proses peralihan tadinya. Peralihan dari tatanan pemerintahan yang turun-temurun seperti halnya kerajaan, yang tentunya hal itu sangat tua dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang demokratis ini. Dan tentunya demokrasi bukanlah hal yang baru, karena sebelum demokrasi terdapat tatanan tentang kesultanan yang ada di bumi Nusantara, tatanan kerajaan, dan semuanya itu merupakan tatanan dalam pemerintahan yang pernah ada di bumi Nusantara. Nah, sekarang bumi Indonesia. Nah, di sini pembaca dituntut untuk merasakan ruh dan jasad daripada proses nelungsumi tadi. Nah, sekarang ruh tradisional dan jasad demokrasi tentunya sedang berlangsung di Indonesia. Maka tidak jarang kalau kita temukan di pedesaan-pedesaan, di desa-desa, ruh-ruh tatanan tradisional itu masih kita jumpai, di mana mereka adalah terah daripada generasi sebelumnya yang melebur ke masyarakat dan melakukan tatanan di masyarakat tersebut. Jadi levelnya adalah level pedesaan, level-level masyarakat pinggiran lah, Lor. Di sini saya merasakan sebuah ruh tentang spirit tradisional itu sangat lekat, sangat kental di pedesaan. Dapat kita contohkan dengan seseorang yang dirinya adalah terah daripada kesatria di gennya yang ada dalam tubuhnya. Namun dia mengabdikan di pedesaan
dengan menjadi manusia biasa yang mengontrol tatanan-tatanan yang ada di desa. Nah, seperti itu, Lur. Nah, yang kedua itu tentunya level kota yang disebutkan tadi, masyarakat modern. Tentunya lebih majemuk, lebih banyak hal-hal yang bersumber dari dalam diri manusia Indonesia itu atau dari luar. Nah, keduanya tentunya tidak ini Lur ya, tidak tampak secara gamblang, akan tetapi semu dan samar-samar itu. Nah, di chapter inilah hendaknya pembaca atau kita setelah mentelaah pada posisi apakah kita saat ini, pada posisi manusia modernkah atau posisi masyarakat tradisional, yang tentunya keduanya tidak untuk kita perdebatkan, akan tetapi di manakah kiprah kita. Jika kita memang manusia tradisional, maka kita hanya melanjutkan tatanan-tatanan yang pernah diwariskan oleh leluhur kita. Jika kita manusia modern, tentunya melakukan improvisasi, inovasi, dan lain sebagainya yang membawa dampak baik kepada manusia tradisional atau masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, berbicara atau mengulik-ngulik tentang hal itu, maka terbawalah alur pikiran kita ke masa silam, di mana saat ini teknologi telah berkembang begitu pesat. Contoh daripada teknologi yang mutakhir adalah fitur voice pada aplikasi Google yang itu disediakan secara free, gratis. Seseorang bisa menyebutkan apa yang ia butuhkan, kemudian informasi akan ditampilkan di layar Android ataupun monitor seseorang. Nah, dan itu merupakan layanan yang dianggap gratis, free. Begitulah kemajuan teknologi saat ini. Dan manusia modern menyebutnya dengan artificial intelligence. Nah, masyarakat dahulu, tradisional dulu, khususnya di peradaban negeri ini, negeri Mesir, dulu ada seseorang yang bernama Samiri melakukan sebuah inovasi ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 hari ke Bukit Tursina. Nah, Samiri melakukan inovasi dengan membuat patung anak sapi yang mungkin ia terinspirasi dari Dewi Hathor. I command you. Dewi Hathor. Kemudian bentuk anak sapi itu dibuatnya
dari bahan yang mengandung emas tentunya. Kemudian anak sapi yang berupa patung tadi itu bisa mengeluarkan suara, dan disitulah letak inovasi Samiri yang dilakukan untuk mengisi waktu kosong ketika Nabi Musa 40 hari menuju Bukit Tursina. Nah, teknologi yang dilakukan oleh Samiri tadinya tentunya tidak semodern teknologi manusia di abad modern ini. Namun tentunya patung Samiri tadinya itu menjadi sebuah kisah yang diceritakan di dalam kitab suci. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran ada disebutkan wa kadzalika alqas Samiri, dan demikianlah Samiri membuat patung dari material emas sehingga patung tersebut bisa mengeluarkan suara. Nah, informasi yang didapati oleh manusia modern sebatas Samiri melakukan inovasi berupa patung yang terbuat dari emas dan bisa mengeluarkan suara. Namun lebih detailnya tentunya manusia modern belum menemukannya. Dan di sanalah yang tadinya tatanan masyarakat yang ditata dengan ajaran yang bersumber dari ilahi, kita sebutkan saja syariat Islam atau syariat Nabi Musa, beralih ke tatanan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, yang bersumber dari inovasi masyarakat itu sendiri berupa patung yang terbuat dari bahan emas tadinya yang bisa bersuara. Nah, kemudian tentunya Nabi Musa datang dan memusnahkan barang itulah. Entah dibuang kemana nggak tahu kita lah ya. Kemudian Samiri juga diasingkan dari kelompok masyarakat itu. Dari peristiwa tadinya tidak ingin menempatkan manusia modern sebagai kelompok Samiri atau manusia tradisional sebagai kelompok Nabi Musa, akan tetapi yang ingin disampaikan adalah begitulah peristiwa-peristiwa peradaban yang pernah ada di muka bumi, yang dicantumkan di dalam kitab suci tentunya, di mana hal-hal tersebut memang berlangsung demikian, dari tatanan syariat kemudian berubah ke inovasi masyarakat itu sendiri. Nah, poin penting daripada histori yang disampaikan oleh Mbah Nun tentang masyarakat tradisional, masyarakat modern, atau tentang peristiwa Dewi Hathor, I Command You, yang diinspirasikan oleh Samiri beserta Nabi Musa, maka 4 titik itu tentunya dapat kita
hubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari titik-titik yang telah ada. Nah, itulah Lur, memang di chapter ke-16 ini rumit, dan untuk memahaminya dengan secepat kilat membutuhkan telaah lebih dalam. Nah, insya Allah kita masih membahas chapter ke-16 ini di pertemuan akan datang. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti Lur. Terima kasih. Wassalamualaikum Lur warahmatullahi wabarakatuh.